ini direkam, sudah mulai saya rekam. Bisa ke kamera atau mau lihat PowerPoint silakan dilihat. Saya bantu jadi operator. Silakan dipresentasikan dengan baik. Nanti akan ada beberapa pertanyaan di akhir ya. Waktunya maksimal 18 menit, silakan dimulai. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMK Negeri 7 Surakarta dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fugia Sisibarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya memaparkan materi tentang praktik kerja lapangan PT Televisi Kampus Dian Nusantara di divisi MCR. Periode bulan 1 Oktober tahun 2023 sampai bulan 31 Maret tahun 2024. Di paparan ini saya akan menjadi 3 bagian, yaitu menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama memperkenalkan profil data diri saya, yang kedua menampilkan kemampuan sebelum dan sesudah melaksanakan praktek kerja lapangan, dan yang ketiga memberikan pengalaman saya, serta dan terakhir memberikan kegiatan selama praktek kerja lapangan di TVGO Semarang. Profil data diri, nama saya Fugia Sisibarani, asal sekolah SMK Negeri 7 Surakarta, kelas 12 BCF 2, NIS atau NISN 0059693864 atau 109.58. Prestasi yang saya peroleh adalah LKSBB Dewa Brata tingkat nasional, juara 2 variasi, juara harapan 3 PBB, dan kedua Kompas Hardiknas ke-6, juara Bina 2, dan yang ketiga Pencak Silat Solo Open 1, juara harapan 1. Kejuaraan yang saya peroleh yaitu sertifikat kejuaraan LKSBB di tingkat nasional berbasis online tahun 2021. Skill yang saya miliki saat ini adalah public speaking, PBB dan variasi, leadership skill, self-defense, organization, kreatif, proaktif, videographer, fotografer, dan acting man. Profil singkat saya adalah sedang menempuh jurusan broadcasting di SMK Negeri 7 Surakarta yang sedang mencari kesempatan karir di bidang pertelevisian dan film. Selama bersekolah, saya bertanggung jawab sebagai seksi bidang ekstrakurikuler yang mengasah kemampuan teman-teman yang memiliki bakat dan minat baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Hal tersebut menjadikan pribadi yang membuat kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dan bisa beradaptasi dengan mudah di tempat baru. Saya memiliki hobi dalam bidang olahraga, editing, pembuatan, dan penayangan film. Riwayat pendidikan: TK Tunas Rimba 1 tahun 2010 sampai 2012, SD Negeri Wonosari 02 tahun 2012 sampai 2018, SMP Kesatrian 2 tahun 2018 sampai 2021, SMK Negeri 7 Surakarta tahun 2021 sampai 2024. Pengalaman perlombaan Lokacata Praga 10 Desember 2022, Broadcast Award #13 bulan Agustus 2021, Solo Zona Raya Percaya Diri bulan Juni tahun 2022. Pengalaman berorganisasi Forum OSIS Surakarta Angkatan 5 dan 6 tahun 2022 sampai 2024. Pembinaan Forum OSIS Jawa Tengah bulan Maret tahun 2023. Selanjutnya
Sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan Tevico yaitu didirikan tahun 2003 tanggal 13 September dan memiliki siaran pertama diizinkan oleh Gubernur Jawa Tengah 483/12A tahun 2005. Tanggal 8 Februari 2005, Tevico secara resmi mendapatkan pengundaraan tayangan televisi awal pada posisi 21 dan 23 UHF di bulan November 2008. Tevico telah memperoleh IPP, izin penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyelenggaraan swasta jasa penyiaran televisi PT Televisi Komunikasi Kampus Universitas Dian Nusantara dengan jangkauan daerah penyiaran meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan saya masuk di divisi MCR. Pemaparan kemampuan sebelum PKL adalah soft skill, komunikasi 18%, percaya diri 26%, humble 20%, hard skill, editing Adobe Premiere Simple 15%, mengoperasikan audio mixer 40%, pengoperasian CG dan Blaze 0% atau belum pernah belajar. Pemaparan kemampuan yang dimiliki setelah PKL yaitu soft skill, komunikasi 95%, percaya diri 87%, humble 90%. Hard skill yang saya miliki setelah PKL adalah editing Adobe Premiere 93%, pengoperasian audio mixer 88%, dan yang ketiga pengoperasian CG dan playlist 98%. Materi pelajaran umum dan konsentrasi keahlian yang dapat dihubungkan di PKL yaitu bahasa Indonesia dan konsentrasi PSPT. Karena kenapa? Karena bahasa Indonesia saya diharuskan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan saat praktek kerja lapangan di Tevico Semarang. Dan konsentrasi PSPT saya gunakan untuk belajar audio mixer yang telah saya pelajari di sekolah dan saya hubungkan ke praktek kerja lapangan televisi Dian Nusantara Tevico Semarang. Refleksi pengetahuan selama belajar di SMK Negeri 7 Surakarta, kendala dan solusi selama PKL. Saya selama PKL di Tevico Semarang tidak ada kendala yang signifikan, tapi ada kendala yang harus saya merubahnya, yaitu editing Adobe Premiere, kesulitan yang pertama, dan kedua tidak percaya diri. Yang pertama saya solusikan untuk belajar mandiri di YouTube dan bertanya langsung kepada karyawan Tevico Semarang untuk bagaimana mengedit di Adobe Premiere dengan lancar dan mudah. Dan yang solusi yang kedua, tidak percaya diri, saya hadapi, bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Refleksi sosial, saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan lawan bicara yang lebih tua ataupun yang lebih muda dengan baik dan benar. Saya paham sekarang bagaimana tata krama yang baik dan benar, kenapa orang lain yang tua ataupun yang lebih muda. Saya mengetahui bagaimana bersosialisasi dengan banyak orang tanpa rasa malu. Refleksi aspek fisik, yaitu untuk bangunan yang saya tempati, yaitu broadcasting dan perfilman, sudah sesuai dengan pembelajaran yang diampu. Bangunan untuk ruang praktik pun sudah tersedia, yaitu studio. Bangunan yang mendukung pembelajaran juga sudah ada, yaitu artistik dan lain-lain. Harapan ke depan setelah lulus, semoga bisa memberikan ilmu yang sudah saya pelajari maupun yang lingkup sekolah atau yang saya dapat di luar sekolah.
Saya berharap bisa lulus dengan nilai yang baik dan semoga saya bisa masuk di universitas ataupun di kedinasan. Saya berharap semoga sekolah SMK Negeri 7 Surakarta menjadi sekolah yang nilai akreditasi A untuk memudahkan siswa dan siswi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya harap saya bisa berguna dan bermanfaat bagi sesama. Cita-cita saya semoga menjadi abdi negara, menjadi sarjana yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, menjadi dokter spesialis, ataupun membangun rumah untuk saya pribadi dan keluarga, membuat sarana ibadah seperti masjid, membuat orang tua bangga dan bahagia. Program Putih Abu-Abu ini untuk siswa dan siswi magang menciptakan suatu karya yang bisa ditampilkan di YouTube maupun di TVku Semarang di programnya gitu. Tugas saya di MCR TVku Semarang yaitu saya mengoperasikan CD, playlist, dan audio. Dan 3 alat itu saya gunakan saat live stream atau siaran langsung di TVku Semarang. Kegiatan sehari-hari, saya di samping sedang bertugas mengoperasikan audio saat program siaran langsung atau live. Selain mengoperasikan audio, saya juga mengoperasikan CD dan playlist di waktu yang berbeda. Saya sedang di bawahnya, gambar 1, saya sedang editing program Putih Abu-Abu yang telah kami buat yang berjumlah 3 program, yaitu podcast, video perpisahan, dan film. Terima kasih, thank you. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Oke, terima kasih Budi sudah mempresentasikan paparannya. Pertanyaan ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Selama PKL di sana 6 bulan, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan yaitu bahagia, senang, happy, dan tidak ada rasa keraguan saat belajar di sana. Oke, nah akhirnya sekarang 6 bulan selesai nih. Kamu harus selesai, apa yang kamu rasakan? Sedih kan harus selesai atau bahagia karena sudah selesai atau apa? Sedih karena saya setelah 6 bulan berada di sana, saya merasakan lingkup dan suasana yang harus saya terapkan di sekolah maupun di lingkungan saya sendiri. Oke. Kalau dari materi-materi yang kamu dapatkan atau tidak kamu dapatkan di sekolah, pertama, materi yang kamu dapatkan di sekolah dan itu bermanfaat kamu di sana apa? Ada nggak? Oke, materi yang dari sekolah untuk yang pertama itu ada, yaitu cara menyikapi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dan benar di lingkup karyawan atau perusahaan itu sendiri. Jadi saya menerapkan bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar dalam bersosialisasi di lingkup pekerjaan itu sendiri. Kalau ilmu yang tidak di sekolah ini tidak sempat diajari nih, nah di sana diajari apa? Ada nggak? Oke, ada. Yang pertama saya tuh bisa belajar bagaimana mengolah manajemen waktu. Dan yang kedua saya belajar bagaimana mengoperasikan siaran saat live dan saat tidak live. Bagaimana mengoperasikan siaran tayangan yang akan datang. Dan bagaimana suatu program bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu. Oke. Kalau tadi ada beberapa harapan, cita-citamu yang mau tulis juga banyak banget tuh. Iya. Yang paling urgent, yang paling utama yang apa? Harapan yang paling urgent itu saya yang paling utama saat ini, target pertama setelah lulus apa dulu? masuk ke universitas yang saya inginkan atau saya ingin ke abdi negara. Yep. Kalau abdi negara itu inginnya di mana? Insya Allah ke dinasan, ke PNS atau ke TNI dan Polri atau polisi. Kalau kedinasan udah ada pandangan nggak mau ke
Belum ada Bapak sejauh ini. Ya. Oke. Dokter? Uh, Kamu ingin jadi dokter? Solusi yang subjektif karena saya bagaimanapun mau merasakan bagaimana jadi seorang dokter, walaupun itu mustahil ya bagi saya. Saya ikut broadcasting di SMK, saya tidak ada basic sama sekali dalam bidang medis itu sendiri. Jadi pengen tapi kayaknya mustahil gitu? Iya, ingin tapi kayaknya mustahil banget. Ketika hati sebenarnya. Iya. Hati ingin jadi dokter tapi kok sulit banget gitu kan? Iya. Ya, ada jawaban. Nah, plan B-nya nih, yang target mau soal diurutkan nih. Pertama kuliah dulu, kan? Ya. Kedua kuliah di mana? Kuliah pilihan pertama apa nih sekarang? Pilihan pertama insya Allah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Surabaya. Ambil jurusan apa? Insya Allah saya ambil jurusan, saya masih bingung di antara dari dakwah Islam dan insinyur atau komunikasi. Iya. Jauh banget jauh ke dakwah Islam. Iya. Dakwah Islam, broadcast, dokteran itu jauh-jauh semua. Nggak ada yang mirip-mirip, nggak ada yang mirip. Saya sebelumnya tuh ingin mencari hal yang berbeda, walaupun saya di bidang itu belum menguasai sepenuhnya. Saya ingin merasakan hal baru. Iya. Sebenarnya nggak salah sih ingin merasakan hal yang baru. Kamu juga masih muda, tapi mulailah sekarang menata diri. Apa nih fokus utamaku? Jadi jangan lagi mencoba-coba terlalu banyak hal baru. Mencoba hal baru boleh, tapi jangan terlalu banyak. 1, 2 selesaikan dulu. Itu oke, sudah ini kayaknya nggak masuk cocoknya. Ya. Dan ya itu jalan pilihanmu, kamu yang menentukan, kamu tahu arah jalannya. Semoga jalan dengan baik. Amin, amin. Nah, kalau sananya nih kuliah tidak lulus, kamu mau sekolah kan mungkin itu waktunya akan bersamaan gitu. Mungkin. Iya. Sekolah kedinasan, kamu mau ingin sekolah kedinasan di apa? Target pertama apa? Target pertama Akademi Militer Angkatan Darat. Akmil. Kedua PNB-nya kalau Akpol. tidak Akpol. Iya. Tiga karena gitu. Iya, ketarunaan. Atau enggak ke penjagaan, saya lupa namanya, tapi yang plan terakhir atau plan yang darurat itu saya ke PNS aja. PNS apa? PNS. Sekolah yang bendera. Iya. Sekolah bendera. Intelijen. Itu. Iya. Itu bukan darurat, itu juga grade-nya tinggi semua. Oh iya. Darurat itu kan grade-nya benar-benar itu tinggi semua. Ya, apapun yang kamu pilih semoga menjadi pilihan yang baik dan semoga jalan yang baik khususnya. Terima kasih untuk waktunya, sudah 18 menit lebih. Silakan diisi daftar ini di buku itu. Oh iya. Itu main. Kemudian Ini Bapak.